Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pembahasan ya program linier. Di sini khusus untuk soal cerita, ciri-ciri soalnya di sini ada beberapa kriteria ya. Biasanya dia berupa susunan paragraf atau soal cerita. Kemudian soal yang ditanyakan itu mesti pendapatan optimum. Pendapatan optimum itu ada dua kemungkinan ya. Ya, pendapatan maksimal atau pendapatan yang minimal. Ataupun langkah-langkahnya di sini ada 5 langkah ya, ada 5 langkah. Kalau saya urutkan langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama itu tentukan variabel. Biasanya terletak pada paragraf bagian akhir ya. Biasanya, cuman gak mesti juga, ada yang biasanya di awal paragraf, cuman dia ada kaitannya dengan satuan harga. Nah, jadi satuan harga itu nanti dia membicarakan tentang dua hal, maka dua hal tersebut itulah variabelnya. Dan dipastikan variabel dalam persamaan program linear ini pasti ada dua variabel aja, yaitu x dan y. Kita misalkan x dan y saja. Kemudian yang kedua, susun pertidaksamaannya, ya kan? Susun pertidaksamaannya. Biasanya paragraf awal-awal ya. Jika kalimatnya itu ada yang mengandung kata minimal paling sedikit, maka tandanya nanti lebih besar. Dan begitu sebaliknya. Kemudian langkah selanjutnya gambarkan pertidaksamaannya. Kemudian tentukan daerah hasil. Gambarkan pertidaksamaannya, mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Baru tentukan fungsi optimumnya atau disebut dengan fungsi Z. Fungsi optimum di sini dapat dinyatakan atau dapat didapat, ya kan, didapat pada kalimat yang menyatakan variabel tadi. Nah, jadi kalau misalkan awal sudah menentukan variabel di mana letaknya, biasanya dia dikaitkan dengan embel-embelan rupiah ya, atau satuan harga. Maka itulah yang menjadi fungsi optimum. Dan fungsi optimum di sini pasti selalu ditambah, karena yang pasti kan menanyakan keuntungan kan pasti selalu dijumlahkan. Kemudian baru ditentukan hasil optimalnya. Langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Saya ambil dari soal UN, walaupun di tahun ini kita tidak ada UN. Di sini ada suatu paragraf, ya kan? Kita bacakan paragrafnya. Bu Widya membeli makanan siap saji dalam kemasan toples kecil dan kemasan toples besar. Nah, kemudian tiap toples kecil memuat 15 biji makanan dan seterusnya. Nah, kita tentukan variabel. Di catatan pertama tadi variabel katanya ada kaitannya dengan rupiah. Kemudian dia selain ada kaitannya rupiah, katanya terletak di paragraf paling akhir. Kok ini nggak ada paragraf paling akhir? Nah, jenis soal yang seperti ini dia tidak menanyakan keuntungan maksimal atau keuntungan minimalnya ya, atau yang disebut dengan keuntungan optimum. Tapi yang di sini yang ditanya adalah pertidaksamaannya. Oke? Berarti variabelnya, bagaimana untuk menjadi variabel? Namanya variabel itu kan berarti suatu hal yang dibicarakan ya. Apa yang dibicarakan di sini? Nah, ternyata yang dibicarakan di sini adalah hal tentang toples, ya kan? Kita cari dalam paragraf di soal tersebut, ternyata toples yang disebutkan di situ ada dua model, yaitu toples kecil dan toples besar. Maka variabelnya itulah yaitu variabel tentang toples. Maka kita misalkan ya, toples yang kecil itu X, toples yang besar itu Y. Oke, fix ya, udah bisa untuk menentukan variabel. Kemudian dari paragraf yang ada di sini, yang dibicarakan itu apa? Nah, hal yang dibicarakan di sini ya kan, minimal ya, kemungkinan ada dua hal yang dibicarakan. Normalnya ya kan, normalnya ada dua hal yang dibicarakan. Ternyata kita cari dari berbagai kalimat di sini, ya kan? Kita lihat aja apa yang dibicarakan tentang toples itu. Kita lihat embel-embelannya yang berkaitan dengan satuan ya. Ternyata di sini ada hal yang dibicarakan di sini, yaitu satuan biji. Kemudian tentang ini kan ada satuan biji makanan. Kemudian yang dibicarakan lagi yaitu tentang toples. Oke. Berarti nanti kita susun paragraf-paragraf ini menjadi bentuk ini ya,
tabel, dalam bentuk tabel. Nah, karena kita variabelnya X dan Y, kita bikin X dan Y di sini ya. Kita bikin X dan Y. Ya kan, kita bikin X dan Y. Nah, kemudian apa yang dibicarakan tadi yaitu biji dan toples. Kemudian kita lihat biji di sini, kita cari para kalimat yang menyatakan tentang biji atau ada satuannya biji ya. Di sini yang ada satuannya biji ada angka 15, 24 dan 600. Oke, kita lihat. 15 di sini berkaitan dengan toples kecil, berarti taruh 15 di variabel X. X kan toples kecil ya. Yang 24 di variabel Y. Jadi susunannya kalau masih belum paham, diharap bisa menggunakan model seperti ini, lebih gampang. Kemudian ada angka 600. Nah, 600 di sini ya kan, karena di sini berkaitan dengan jumlah, ya kan? Ini berkaitan dengan jumlah. Otomatis angka yang paling besar itu ada yang paling di bawah. Apa tujuannya di sini kok saya bikin XY kemudian ada garis? Wilayah XY ini kalau dibikin pertidaksamaan, ini di bagian ruas kiri. Kemudian yang ini di bagian ruas kanan. Dan dalam program linear ini karena pasti dia berupa penjumlahan, otomatis yang di ruas kanan itu angkanya pasti yang lebih besar. Oke ya. Berarti angka yang di sini pasti selalu lebih besar. Nah, kemudian yang satuan biji sudah, kemudian kita coret aja sudah angka yang sudah kita pakai, ada 15, 24 sama 600 kita coret, berarti tinggal ada angka 30. Nah, 30 ini berkaitan dengan toples ya. Oke, satuan yang berkaitan dengan toples. Cuman kita tidak tahu toples di sini untuk toples kecil atau toples besar karena tidak ada angka yang menyebutkan di kalimat ini. Maka untuk X dan Y pada satuan toples kita isi angka 1 aja. Kenapa? Karena di sini tidak ada kaitannya dengan angka yang menerangkan tentang toples kecil, toples yang besar. Oke. Kemudian yang 30 di mana? Ingat ini ya kata-katanya. Membeli makanan. Di sini kan membeli makanan ya kan, Bu Widya membeli makanan paling sedikit 30 toples. Artinya kalau membeli makanan sedikit 30 toples berarti kan ada toples kecil, ada toples besar. Maka karena toples kecil sama toples besarnya nggak disertakan angka dalam soal, maka kita isi 1. Oke, 30-nya kita taruh di ruas kanan. Oke, sudah kita susun ya sampai sini. Kemudian ada tanda di sini. Nah, bagian ini ada tanda ketidaksamaan. Nah, jadi dalam setiap ketidaksamaan itu kan pasti ada tanda ketidaksamaannya, lebih besar atau lebih kecil ya kan. Di catatan kalau ada kata-kata paling sedikit, kemudian paling sedikit, atau kata-kata minimal atau paling banyak dan lain sebagainya, itu diambil tanda kebalikannya ya. Nah, kita lihat di sini ada kata-kata ini ya. Dari sekian banyak angka yang menerangkan yang ada di tabel ini, ternyata di angka 30 ini dia ada kata-kata membeli makanan paling sedikit. Berarti kata paling sedikit ini tanda ketidaksamaannya. Jadi di wilayah toples ini berarti tanda ketidaksamaannya paling sedikit kan lebih besar. Kemudian dalam satuan biji juga demikian, ada kata-kata paling sedikit. Jadi untuk tanda hubung antara pertidaksamaan yang berkaitan dengan biji dan toples berarti tandanya lebih besar sama dengan. Oke, kalau sudah baru kita isi susun ya. Kita susun pertidaksamaannya. Kita lihat ini kan 15, 24, 600, berarti 15 dalam variabel berarti 15x ditambah 24y, tanda ketidaksamaannya ya lebih besar sama dengan 600. Oke, kita bagi berapa ini semuanya, kita perkecil, berarti kita bagi 3 ya. Bagi 3 5, bagi 3 8, bagi 3 2. Berarti 200 ya. Oke, nyampe sini paham. Kemudian pertidaksamaan yang toples karena 1 dan 30 berarti 1x 1y, tandanya apa? Lebih besar sama dengan 30. Nggak perlu kita sederhanakan, 1 aja kita nggak usah tulis, berarti x tambah y lebih besar sama dengan 30. Cari di jawaban, ternyata jawaban yang sesuai di jawaban yang A. Oke, terima kasih ya.